Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung nilai standar deviasi untuk data sampel menggunakan Excel. Seperti terpampang di layar teman-temannya. Teman-teman, di sini saya telah menyediakan ada contoh 10 data ya atau N10 yang meliputi income atau pendapatan dalam satuan juta US dollar. Jadi di sini ada observasi ke 1 sampai dengan ke 10, yaitu mulai dari 110 million US dollar sampai dengan 140 million US dollar. Nah, di sini kita akan menghitung nilai standar deviasi untuk data sampel. Jadi teman-teman kan kalau kita mengambil data sampel artinya kita mengambil sebagian dari populasi yang kita amati, tentunya dengan kaidah ilmiah. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi di sini saya telah menyiapkan sebuah rumus ya. Jadi kalau kita ingin menghitung nilai standar deviasi. Standar deviasi adalah bagaimana data kita itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Apakah rendah atau tinggi ya. Kalau standar deviasinya tinggi artinya semakin bervariasi data. Kalau semakin rendah artinya semakin mendekati homogen datanya. Pada intinya seperti itu. Jadi rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 XI min X bar kuadrat per N min 1. Jadi XI ini adalah data observasi. Kemudian untuk X bar ini adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata kita tuliskan di sini rumusnya sama dengan sigma XI per N. Artinya kita rata-ratakan, kita jumlahkan semuanya dari observasi yang pertama sampai ke 10 dibagi jumlah data. Jumlah datanya 10. Nanti ketemu nilai min. Ya. Nah, selanjutnya kita kuadratkan masing-masing baru dibagi N. N-1. N-nya itu adalah jumlah data. Kita menggunakan 10 ya, 10 kurangi 1. Nah, nanti kita akan cross-check ya dengan kita menggunakan formula yang ada di Excel. Oke, langkah pertama adalah kita mencari nilai rata-rata terlebih dahulu ya. Jadi caranya bisa kita jumlahkan dulu, kemudian bagi 10 atau kita langsung saja kita menggunakan formula average di Excel ya. Tulisnya average, buka kurung, lalu kita sort semua data yang kita akan hitung. Kalau sudah, tinggal kita tekan enter. Nah, ketemu rata-ratanya sebesar 122,60. Langkah berikutnya adalah kita mengurangkan antara nilai observasi dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, XI min X bar dulu ya sebelum kita kuadratkan. Ya, jadi sama dengan XI itu adalah 110 ya. Kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-rata. Nah, sudah kita linkkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah melingkan seperti ini, tinggal teman-teman tekan enter. Nah, oke. Ya, jadi min 12,60. Kita bisa copy paste formula yang telah kita hitung sampai dengan data ke 10. Namun kita harus hati-hati bahwa di sini kita X-bar-nya adalah menggunakan satu sel sehingga kita bisa absolutkan dulu. Caranya kita klik 2 kali. Nah, kita absolutkan untuk yang B14. Kita tambahkan tanda dolar atau tekan F4 di keyboard teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah baru tekan enter lagi. Nah, kalau sudah tahapan tersebut kita lakukan, barulah kita copy paste rumusnya dari data yang pertama sampai dengan data yang ke 10. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita kuadratkan. Ngikuti rumus aja ya. XI min X bar kuadrat. Sekarang kita kuadratkan dari hasil perhitungan kita sebelumnya. Kita ketikkan formula sama dengan, kemudian data yang telah kita hitung, kita pangkatkan 2 ya, karena kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi C4 kita pangkatkan 2. Oke.
pangkat itu di mana? Pangkat itu biasanya kalau di keyboard, laptop, atau komputer itu di angka 6 ya. Jadi akan muncul kita tulis atau tekan shift angka 6 nanti akan muncul tanda pangkat. Kalau kita kuadrat berarti pangkatnya 2 seperti itu. Kalau sudah kita tekan enter. Kalau sudah kita tinggal copy paste formulanya. Nah, oke, kita telah berhasil menghitung. Selanjutnya kita perlu melihat di sini ada tanda sigma. Sigma itu ada artinya adalah jumlah. Jadi kita perlu menjumlahkan dari masing-masing data variabel yang telah kita kuadratkan. Caranya kita tinggal ketikkan formula sama dengan kemudian sum buka kurung ya. Selanjutnya kita sort untuk 10 data yang kita gunakan. Kalau sudah kita tutup baru tekan enter. Nah, ketemu sama dengan 4488,40. Nah, di sini um, kita sudah menghitung sumnya. Tinggal kita mencari n-1. Nah, n-nya itu adalah count ya. Nah, coba di sini kita tulis n ya. Rumusnya adalah sama dengan count, buka kurung, kita sort data kolom yang ada nilai angkanya. Nah, ini akan menghitung berapa jumlah n-nya ya. Rumusnya seperti itu. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, jadi ada 10 n-nya ya, sesuai ya. Observasinya ada 10 artinya n-nya sama dengan 10. Kalau sudah, rekan-rekan, teman-teman, sobat karena data, tinggal kita kurangkan saja sama dengan 10 dikurangi 1 ya. Kalau sudah, baru tekan enter. Nah, ketemu 9. Nah, kemudian teman-teman tinggal kita bagikan saja ya dari hasil perhitungan sigma tadi yang di atasnya 4488,40 dibagi 9 baru diakarkan ya. Akarkan bisa menggunakan SQLT atau pangkat setengah sama aja ya. Kita ketikkan formula sama dengan kita buka kurung saja yang hasil sigma ini ya. Kita bagi dengan n-1-nya 9. Nah, kita pangkatkan setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Di dalam matematika itu sama. Atau SQLT juga sama ya. Pangkat setengah. Kalau sudah kita tekan enter. Nah, ini adalah nilai dari standar deviasi untuk data sampel. Kita telah menghitung nilai standar deviasi data sampel secara manual. Oke, selanjutnya kita recheck ya. Jadi di Excel itu, kalau teman-teman ada yang belum tahu, kita bisa mengetikkan standar deviasi untuk data sampel ya. Klik sama dengan std. Nah, di sini ada stdp titik P dan ada std titik S. Kita pilih yang std titik S karena kita akan menggunakan data sampel. Nah, ini ada keterangannya. Estimate standard deviation based on a sample. Ignore logical values and text in the sample. Oke. Kita klik 2 kali. Nah, muncul. Kita sort dari data observasi asal kita, yang asli, data asli kita, ya. Kemudian kita tutup kurung, tekan enter. Nah, kita lihat. Ini hasil pengecekan kita menggunakan rumus Excel. Kemudian ini adalah kita hasil perhitungan manual menggunakan rumus yang ada di layar. Hasilnya sama persis. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan kita benar, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan standar deviasinya sangat tinggi, ini artinya menggambarkan bahwa data menyebar cukup jauh dari nilai rata-ratanya, seperti itu ya. Oke, demikian video yang dapat Kanda Data sampaikan pada kesempatan ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.